sekarang gue di titik yang kalau gue nggak nge-gym tuh ada yang kurang gitu. Betul. Sakit-sakitnya nge-gym nih orang. Sakit-sakit nge-gym, gitu. Gym sakit hati juga tetap masih Aduh. nge-gym gitu ya. Ada Jadi- masuk fresh start. Gym itu udah jadi habit gitu. Memang awalnya tuh berat banget, tapi ya dari gym gue belajar soal konsisten, tanggung jawab, disiplin yang gue terapkan juga di dalam pekerjaan gue. Ngopi bro. Ngopi dulu bro. Alright guys, balik lagi di Ngopi Bro. Ngopi dulu bro. Fresh, Segar. segar. Bahasa Indonesia segar. Oke guys, balik lagi di Ngopi Bro dan hari ini kita mau bahas soal apa Ji? Soal tentang bagaimana cara Kenapa cowok harus gym? kenapa cowok harus Iya, gym? kenapa salah cowok gue. harus gym? Kenapa cowok harus Jadi gym? cewek nggak harus gym itu? Enggak dong, cowok juga. Cewek juga harus gym, tapi yang kita Boleh. bahas kenapa Iya. cowok harus gym? Karena ngopi bro. Yes, Ya. bukan ngopi sis ya. Bukan ngopi sis. Oke, kenapa Ji cowok harus gym Ji? Kan Kenapa? sekarang mungkin banyak banget ya orang yang nggak nge-gym. Mungkin lebih banyak cowok yang nggak nge-gym dibandingkan cowok yang nge-gym. Enggak juga bro, banyak cowok nge-gym tapi main HP di tempat gym. Nah, itu juga benar. Benar Itu enggak lagi. nge-gym. Iya. Enggak lah. Jadi Oke. kenapa cowok harus gym Ji? Kenapa cowok harus nge-gym? Karena buat gue pribadi, kayaknya cowok itu akan terlihat keren, menarik, tambah menarik ketika punya badan yang proporsional, Oke. yang berisi. Gitu. Oke. Karena kan kita cowok, wah pelindung Diisi wanita. dengan muscle ya, Iya. bukan fat. benar. Iya kan? Muscle, Muscle, bukan fat. bukan Kan fat. kita cowok kan sebagai pelindung, ya, pelindung Betul, wanita. Ya. benar. Jadi ya kalau punya badan yang proporsional, nggak harus yang muscle gimana-gimana, yang enak dilihat, itu akan menarik. Terus yang kedua adalah ketika kita punya badan yang bagus, nggak usah pusing pakai pilih-pilih baju. Nah, itu. Nah, Kita kan banyak bikin konten fashion juga ya. ya, Mungkin yang kita belum pernah sampein adalah kayak kita kalau mau punya penampilan yang menarik nggak cuman soal mix and match aja, tapi juga fondasinya, Ya. alias badan kita juga harus at least proporsional, benar. alias tidak betul. terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Iya, kayak kalau kurus pakai baju, aduh, gua harus pakai baju yang garisnya vertikal biar kita Oke. makin tinggi. Ya. Atau kebalik, horizontal biar makin berisi gitu. Kalau enggak yang gemuk, aduh gua harus jangan pakai baju warna tertentu biar nggak kelihatan lipatan-lipatan. Pusing kan? Ya, Ya kan? Jadi mendingan bagusin badan, pusingin bikin bentuk badannya bagus. Nah, nanti setelah itu udah nggak pusing-pusing lagi milih-milih baju, buka Setuju. baju yang mana aja ambil kalian pakai bagus. setuju sih gue. Itu. Jadi tadi yang pertama supaya badan lebih berisi, supaya bisa jadi Lebih pelindung menarik, wanita, lebih iya. menarik. Lebih menarik kan dilihat sama Oke. lawan jenis ya. Walaupun katanya kan ada yang cewek-cewek katanya nggak suka nggak suka cowok-cowok yang sterk gitu mas lo, Iya. sama muscular gitu. Gue sih kurang percaya. Ya. Mungkin Kurang kalau percaya. yang bodybuilder mungkin iya, Oh, Ji. iya, mungkin iya, iya. tertentu ada beberapa cewek mungkin yang Kan kayaknya katanya ada terlalu cewek-cewek- serem gitu atau katanya gimana. iya. Kan katanya kayak cewek-cewek yang nggak suka cowok six pack. Oke. Gitu karena Sebenarnya- karena keras-keras katanya. Atau banyak yang bilang katanya kalau cowok six pack Gay. sukanya cowok six pack juga gitu. Iya, apa namanya? Itu sih kalau menurut gue mungkin ada, tapi kayaknya kalau kita ngomongin secara general Enggak juga. lebih banyak yang tertarik dengan cowok-cowok pasti yang badannya proporsional. Iya, gitu. iya. Buat mereka juga akan merasa lebih safe kan. Iya, betul. Gitu. Itu tadi dari sisi penampilan ya. Kalau gua mungkin pengen nambahin dari sisi fitness juga, Jay. I mean kayak kita kan pasti punya kerjaan beda-beda ya. Ada yang Iya. kantoran, ada yang freelance, ada yang mungkin kerja di entertain juga, ada yang mungkin kameramen dan sebagainya. Tapi apapun kerjaan kita tuh akan lebih menambah produktivitas ketika kita rajin nge-gym atau olahraga. Maksudnya gimana tuh? Gue ngerasa ya, lu juga pasti ngerasa kayak tiap kali kita habis gym badan kita jauh lebih fresh. Ya. Dan kita juga jauh lebih fit, Ya. nggak gampang sakit. Nah itu juga of course bakal ningkatin produktivitas kita kan, Ya. ketika kita bekerja, gitu. Jadi, Paham. iya ketika kita kerja mungkin duduk lama misalnya atau kita butuh konsentrasi yang lebih, ya gym itu menurut gue sangat membantu Jay. Ya, jadi kenapa cowok harus gym ya pertama juga ningkatin produktivitas kita dalam pekerjaan ya. Terus gue juga ngerasa ya tadi ketika gue setelah gym itu gue lebih gampang konsentrasi, pikiran gue fresh, dan gue
khususnya di masa pandemi ini nggak gampang sakit. Benar. Gitu. Apalagi dulu zaman sebelum pandeminya gue sangat suka banget gym pagi. Ya. Ya, Sekarang mungkin- juga kan? Sekarang enggak, bangun di siang. Gue sekarang gymnya siang. Kalau dulu kan Siang buat lu jam berapa? Jam 9 udah siang. jam 8 buat gue udah siang. Jam 8 udah siang. Nah, ya kalau dulu tuh berarti. gue suka gym jam 6 pagi gitu. Karena kan gue emang morning person dulu. Sekarang pandemi Ya. enggak gitu. Nah, apa namanya? Ketika gue nge-gym pagi itu rasanya kayak wah, fresh banget dan kayak hari masih panjang dan gue punya energi yang lebih ya maksudnya lebih produktif lah. Ya. Secara simpel. Dan itu gue setuju banget gitu. Itu kenapa alasan kita cowok harus nge-gym juga. Nah, di sisi lain ketika kita nge-gym, kita bentuk badan, itu gue berasa juga gue belajar namanya konsistensi. Yes. Tanggung jawab. Ya. Gitu. Jadi Gue ketika juga kita mau sampein. masuk gym, kita bayar gym ya kan, kita oke punya komitmen untuk gue pingin build badan, kurusin badan, atau gue pingin naikin berat badan, gue bikin muscle dan sebagainya. Itu kan bukan cuma latihan 1-2 minggu, 1 bulan jadi gitu. Ya. Butuh proses yang panjang. Bertahun-tahun. Ya kan, dan itu progresnya juga kalau lihat ngaca tiap hari juga kayak nggak ada progresnya gitu. Iya. Kayak aduh nggak kayak gini-gini aja gitu. Tapi kalau kita lakukan terus sampai akhirnya kita memiliki badan yang kita pengen, itu kan perlu konsistensi. Jadi kita belajar karakter dan tanggung jawab di situ kalau menurut gue. Ya betul, itu yang juga gue pengen sampein dari gym itu gue belajar yaitu disiplin dan tanggung jawab gitu ya, dimana kita harus, kadang banyak juga yang tanya, Vin kok lu bisa sih gym tiap hari rajin banget dan lain-lain. Ya itu awalnya juga buat gue nggak gampang gitu ya, untuk datang ke gym setiap hari luangin waktu, belum lagi kalau misalnya kita balik kerja harus macet-macetan ke gym, terus ya capek, angkat beban, udah pulang kerja dan sebagainya. Tapi karena udah jadi kebiasaan dan gue bersyukur banget soal itu, udah bukan hal yang berat lagi, ya nggak sih? Benar, Malah sekarang gue di titik yang kalau gue nggak nge-gym tuh ada yang kurang gitu. Betul. Sakit-sakit aja nge-gym nih orang. Sakit-sakit nge-gym gitu. Jadi Sampai tutup mulai jam 10 ya lu. jam 10 ya. Sakit badan masih nge-gym, sakit hati juga tetap masih Aduh. nge-gym gitu ya. Ada Jadi- masuk fresh start. Jadi gym itu udah jadi habit gitu. Memang awalnya tuh berat banget. Tapi ya dari gym gue belajar soal konsisten, tanggung jawab, disiplin yang gue terapkan juga di dalam pekerjaan gue. Benar. Gitu. Kadang kita kerja kan susah, kadang kayak suka nunda-nunda pekerjaan misalnya. Itu yang gue belajar dari gym untuk nggak kayak gitu. Betul. Gitu. Contoh ya diet always starts tomorrow. Sekarang mungkin gue kurang disiplin, tapi gue ada di masa kayak gue nggak boleh nunda-nunda lagi gitu. Harus sekarang. Itu juga gue belajar dari gym salah satunya. Nah ini pas nih, kita masukin tahun 2023 ya, sebuah resolusi yang baru. Karena gue pun juga, New beginning. yes, Fresh start. fresh start. Ya. Nah karena gue pun juga, lihat, karena gue 1-2 bulan terakhir ini agak kendor nge-gym, ya. Agak kendor gym karena kemarin sempat juga traveling, terus juga lagi ngurusin ada ini dan itu, jadi gue susah nge-gym, kendor nih. Ya. Tapi gue pengen balikin lagi mulai 2023 ini. Jadi yuk kita bareng-bareng Yes. punya resolusi. Nah, usahakan jangan cuma bertahan 1, 2, 3 bulan di awal. Karena tempat gym itu rame di bulan Januari, Februari, Maret Maret udah mulai mulai berkurang lah. Ya. Ya, itu Ini masa-masa bisnis para- gym tuh mantep banget tuh Januari, Iya, Februari. masa-masa para sales gym itu ini Wah, cuannya di menuai. Januari, Februari Iya, nih. soalnya Januari Februari banyak banget konsumen yang datang gitu. Benar, gitu. Dan kenapa, kalau menurut gue, kenapa kalau kita mau olahraga di tempat gym, kenapa cowok harus ke tempat gym? Karena kalau kita olahraga di rumah aja, nggak punya alat-alat yang lengkap. Di tempat gym sangat lengkap ya Betul. kan? Terus Ya, kalau kita setuju mau gua. namanya build muscle, kita harus pakai beban, dan beban yang bervariatif. Nggak bisa cuma kita beli dumbbell 5 kilo, 2 kilo, 10 kilo di rumah dan pakai itu terus. Betul, harus progresif ya. Nggak akan naik, Ya. nggak akan jadi gitu. Ya kita sehat, kita cari keringat bisa, tapi kalau mau bentuk badan, gue sangat mensuggest, I recommend buat ke tempat gym. Betul. Mungkin sekarang ada yang metode baru kayak contoh calisthenics gitu ya, Ya. yang bisa dengan beban tubuh sendiri. Tapi buat pemula mungkin agak berat ya Jay ya. Jadi better ya menurut gue emang terbaik ke gym sih. Ada variasi alat buat Ya. kalian para pemula gitu. Let's say misalnya kalau calisthenics pull up kan belum tentu misalnya yang obes bisa pull up, Ya. terlalu berat Ya, gitu kan. ada Sedangkan progresnya. di gym banyak banget variasi olahraga yang bisa kalian lakuin. Ya. Gitu. Terus kenapa juga menurut gue ke tempat gym? Kalau gue pribadi, tempat gym tuh udah jadi tempat refreshing gue. Oke. Jadi ketika Gua lu enggak sih. merasakan ya, hah? Lu Gua enggak? enggak. Gue suka banget. Mungkin tempat gym lu kurang nyaman bro, ke tempat gue yuk. Gue jualan jadi marketing nih gue. Ya, coba ya, mungkin kalau misalnya kalian punya rekomend tempat gym yang bisa jadi tempat refreshing atau kalian pengen support kita untuk jadi tempat yang Hai, refreshing, bisa masuk. hubungin ya guys. Ya jadi kalau buat gue pribadi, gue tuh suka banget ke tempat gym. Kemana tempat gym gue, kalau ketika gue datang ke tempat gym, itu gue berasa kayak
bisa gini. Orang kadang-kadang suka kalau stres, kadang-kadang suka cari makanan. Orang stres kadang-kadang suka pengen nonton. Orang stres pengennya shopping. Kalau gue stres pengennya ke tempat gym. Oke. Itu kalau gue. Mungkin itu jadi salah satu juga. Kenapa lu merasa ke tempat gym lu refreshing? Apa yang membuat lu refresh di sana? Karena gini bro, ketika gue nge-gym, ketika gue angkat beban, ketika gue berkeringat. Lu luapin emosi di situ apa gimana? Nggak juga, tapi kan ketika kita olahraga kita keluar tuh hormon kebahagiaan, hormon itu benar, happiness. itu betul, ya kan? itu betul. Ada kepuasan seperti itu. Setelahnya ya? Setelahnya gitu. Dan emang satu lagi emang tempat gym gue nyaman banget dan nggak tahu rame. Ya di jam gue nge-gym, jadinya gue bisa main HP di situ. Ya, alat nggak ngantri, apa aja bisa. Terus apa namanya ada outdoorsnya gitu. Jadi kayak nyaman aja tempat gym gue. Tapi kalau emang tempat gym kalian tidak nyaman, tidak kurang nyaman ya udah nggak apa-apa, it's okay juga. Ya, buat gitu. olahraga aja ya. Betul. Gue ngerasa refreshing kalau main bola sih, itu baru refreshing buat gue. Kalau gym ya gue menjalaninya karena kewajiban aja tuh biasa ya. Tapi ya dari situ gue belajar, meskipun gue nggak suka, gue tetap menjalankan gitu. Itu yang kadang kita harus belajar bahwa kita harus ngelakuin hal-hal yang kita nggak suka sometimes. Contohnya gym, karena gue tahu it's good, gue lakuin gitu. Ya, ini dua perspektif yang berbeda ya. Ya beruntung kalau kalian bisa kayak gym udah jadi refreshing. Tapi kalau misalnya kayak gue pun yang memang ke gym kadang masih berat pun, tapi gue tetap lakuin, belajar disiplin dari situ gitu. Tapi it takes a process juga bro. Kayak dulu kan pertama kali gue 2008 mulai masuk gym kan kayak, wah itu kan stres banget bro. Gue masih gedein badan gitu, kayak dihajar pakai PT juga, latihannya bener-bener berat banget. Berat tuh gitu. capek banget sih, gue kebayang sih. Badan masih kurus banget gitu. Ya itu gue nggak bisa menikmati lah. Gue nggak bisa menikmati. Tapi kan proses terus bertahun-tahun, berarti 2008 sampai sekarang tuh 18 tahun tuh gue nge-gym. Ya kan udah sampai titik yang kayak badan gue gini, ya udah gini-gini aja gitu, kayak udah jadi. Terus kayak gue udah ngerti, udah paham harus mesti ngapain, konsep apa namanya, udah makin pintar dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Jadinya gue bisa menikmati gitu. Ketika kita sudah bisa menikmati nge-gym, ada seninya juga ya kan. Kayak misalnya gue bosen nih main beban, gue main muscle up ya kan. Terus gue misalnya main dumbbell atau main latihan-latihan, gue bisa variasiin sendiri gitu. Ketika kita udah sampai tahap itu, menurut gue udah bisa menjadi tempat gym itu bisa jadi tempat refreshing, karena kita bisa mengolah cara latihan kita itu ada seninya gitu. Tapi kalau awal-awal dulu ya gue nggak menganggap gym itu refreshing, males juga. Ya, ada saatnya lah, awal-awal pasti berat banget guys, tapi ya ketika kita udah ngerasain manfaatnya dan udah kebiasaan, ya itu jadi habit yang positif banget yang kalian bakal syukurin deh nanti. Kayak sekarang ya gue bersyukur banget gue udah kebiasaan nge-gym, dimana di sekitar gue masih banyak banget orang-orang yang berat banget untuk mulai nge-gym. Gitu. So, hardest worker in the room. Asik. Gym banget ya nih, rock. Ya, anyway itu dia. Jadi kenapa cowok harus gym, ini perspektif kita berdua. Sekali lagi kalau kita rangkum, kalau gua nggak lupa tadi, yang pertama adalah untuk nge-build mental kita juga, karakter kita untuk disiplin. Dan juga hasilnya nanti adalah konsistensi dan percaya diri. Dan kedua adalah akhirnya hasilnya jauh lebih menarik, menarik perhatian lawan jenis. Berpenampilan lebih menarik karena kan kalian menonjol gitu. Menonjol, apa yang menonjol? Nah ini belum tentu teman-teman kalian ke gym. Tapi begitu kalian ke gym ya kalian menonjol dong. Ya, true. Terus yang ketiga adalah kita nggak usah pusing-pusing pakai baju. Betul. Ya. Gampang mix and match. Makin percaya diri juga. Ya kurang lebih seperti dan itu. Dan meningkatkan produktivitas kerja kalau dari produktivitas kerja ya. Alright. Oke, jadi kita hari ini. Ditunggu daftar gymnya ya. Tempat gym yang mau kita datengin ya. Iya. Alright. Sampai ketemu lagi next Ngopi Bro.